Ah, tadi kan Pak Galmizi nyebut gimana kalau Zoom itu diadakan malam. Kalau saya ngikut bapak-bapak semua lah. Tahu kan kita, apalagi saya nih Pak, saya kalau siang kalau udah mati lampu, kendala di sinyal. Jadi Bapak Ibu, macam mana di sana sinyalnya aman? Kalau aman, kita menyesuaikan aja jawab Bapak. Sama Pak Ketua, kami di Sapat juga kondisi listrik siang tak nyala Pak Ketua. Benar-benar Pak. Karena tadi kan di BGP tadi nyampaikan kita yang jelas ikut hadir aja. Misal bapak-bapak ada halangan, ada kegiatan, misalnya kayak Pak Budi Wasit nih sama Pak Apri, dimatikan aja video sama mic-nya, tapi tetap mengikuti. Jadi bapak tetap terhitung hadir dalam pembelajaran. Tapi kalau tak mengikuti, absen. Jadi sayang, Pak. Itu aja, kita sesimpel itu belajar, Pak. Misalnya nanti ada tugas yang bingung. Kalau untuk Zoom Kit ini berapa JP, Pak? Memang harus 2 JP setiap Zoom ya? Tidak, Pak. Hari ini 2 JP, nanti ada lagi minta mungkin 1 JP. Gitu, dia tidak hari ini aja 2 JP, Pak. 2 JP itu berarti kita nanti sekitar 90 menitan. Tapi kita lebih banyak diskusi, Pak. Jangan takut lah. Tugasnya itu pun tugas-tugas yang kita sehari-hari. Contohnya kayak mana mengondisikan anak. Tidak serumit yang dikira lah, Pak. Apalagi kayak Pak Budi, saya sering nonton video-videonya di Facebook. Ya, mirip-mirip kayak gitulah, Pak. Ibaratnya kita membuat pembelajaran yang mana pembelajaran itu nanti tidak membuat anak jenuh. Jadi kita bikinlah permainan-permainan. Tak payah lah Pak. Pokoknya nanti tugas-tugasnya tidak bisa ngerjakan sendiri, bisa koordinasi sama kawan yang lain. Lagian juga nanti yang jelas. Memotong bicara nih. Kalau mau siapa? Saya mau tanya Pak. Program diseminasi ini apakah sama dengan guru penggerak atau tidak, Pak? Mirip guru penggerak, Pak, tapi kita nih khusus untuk PJOK. Kalau guru penggerak itu secara umumnya orang tuh belajar tentang kepemimpinan, Pak. Tapi kalau kita hanya khususnya aja, Pak. Tapi tidak ada di diseminasi ini menjanjikan kita nanti untuk PPG, tidak Pak. Jadi ini hanya untuk pengembangan kompetensi aja Pak, pengembangan kita sebagai guru. Tapi tugas-tugasnya hampir mirip, tapi lebih enak kita kerjakan karena kita khusus untuk PJOK aja, untuk pembelajaran PJOK. Sedangkan guru penggerak itu kan dia secara umum, ada tentang kepemimpinan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak Pak. Oh gitu. Ya. Jadi kita cobalah dulu Pak, biar enak lah kita nanti mulai masuk ke mana. Sebelumnya saya izin dulu nih Bapak semuanya untuk kita menyepakati kesepakatan kelas kita dulu, di mana di sini kalau bisa Pak, semua peserta PKG PJOK agar tetap menggunakan kamera. Jika ada berhalangan, Bapak Ibu bisa mematikannya. Ada kegiatan sambil melakukan tugas. Yang kedua, ini saya minta tolong untuk mematikan mikrofonnya dulu Pak, biar tidak berdengung. Nah, jadi
kesepakatan kelas bersama ini kita sepakati agar jalannya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Tadi saya ulangi, menyalakan kamera. Kalau Bapak memang tidak ada halangan, silahkan dinyalakan kameranya, mengikuti pembelajarannya. Namun jika Bapak ada berhalangan, Bapak tetap harus mengikuti pembelajaran, kakak-kakak tetap harus mengikuti pembelajaran dengan mematikan mikrofon dan kamera. Tujuannya agar apa? Kakak-kakak semua bisa tetap terhitung masuk walaupun dengan kesibukan. Di sini di BGP ini kita sepakat Pak. Jadi tidak ada lagi di sini membedakan antara yang lebih senior dan junior, semua sama. Makanya disepakati di sini kita memanggil kakak seperti halnya pada pramuka, biar tidak ada Pak kesenjangan antara kita, siapa yang pasil, siapa yang peserta, kita sama. Fasilitator nih hanya pembicara yang kebetulan belajar terlebih dahulu, sedangkan kalau derajatnya mungkin Pak Rosli, Pak Marsidal, Bang Irul mungkin lebih duluan mengajar dari saya. Saya masih junior lah Pak. Kalau untuk pengalaman mengajar di lapangan, mungkin kakak-kakak semua lebih senior pada saya. Yang berikutnya, kami harapkan di sini kehadirannya seutuhnya, agar sayang nanti ketika sudah lama-lama mengikuti absennya banyak yang kurang sehingga tidak lulus, kan sayang. Di sini kita diajarkan untuk menghargai waktu semaksimal mungkin agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Di sini misal ada yang bertanya, Pak, misalnya ada yang mau bertanya, mau ngasih jawaban, di situ di Zoom itu ada lambang raise hand atau angkat tangan seperti ini, silahkan diklik jika ada yang bertanya atau ingin menanyakan sesuatu, sehingga Zoom kita berjalan dengan rapi, dengan baik, sehingga tidak ada simbol yang tidak diinginkan. Oke Pak Budi. Kalau Pak Budi mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya Pak Budi. Oke, izin Pak. Nah, mau bertanya Kak, izin. Yang pertama, tadi ada ditanya sama Pak siapa tadi itu ya, tentang kesepakatan jadwal kita Zoom itu loh Pak. Bagusnya di jam berapa, hari apa. Maksudnya kalau tiap hari itu jamnya jam berapa, malam atau siang atau sore gitu kan. Menurut saya, maksud saya itu kakak sendiri yang kira-kira mengasih opsi lah. Mengasih opsi dulu pertama, ada beberapa opsi kira-kira kalau memang malam-malam, karena tadi ada beberapa teman termasuk kakak sendiri, ya kita berpengaruh dengan sinyal juga, dengan jaringan ini gitu. Jadi biar ada kesepakatan teman-teman yang kira-kira sinyalnya agak susah, agak payah, di jam-jam keberapa yang kita bisa gitu. Karena kalau diturut-turutkan sekolah ya tetap kerja, kalau kami di SMA kan tetap full ngajar Pak sampai sore. Jadi kesepakatan teman-teman yang lain lah gimana bagusnya. Biar nggak apa nama tuh ya, nggak terbatas nanti ketika Zoom loh Pak. Terima kasih, itu dulu mungkin saran. Oke, siap. Oke Pak Budi. Oke, Pak Priyadi. Oke, Pak. Terima kasih Pak waktunya. Pak Gustiawan. Ini izin Pak. Kita ini kan semuanya punya kesibukan nih. Yang jelas semuanya guru. Otomatis kita dari pagi sampai siang ini pasti mengajar. Jadi kalau kita ambil kesepakatan bersama, kita Zoom-nya malam aja Pak. Tapi jangan terlalu malam, mungkin habis isya kah. Kan kita nggak lama juga. Paling banyak kan 2 JP. Jadi biar jam mengajar kita tidak terganggu, waktu istirahat kita pun waktu kita mengerjakan tugas-tugas pun enak di malam hari. Karena kalau di siang Pak, kita kalau sekali mungkin izin nggak masalah juga. Tapi kalau kita sering-sering izin, nanti kurikulum
tak enak juga nengok kita, kepala sekolah juga tidak enak kan kalau sering-sering tak ngajar. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya malam aja Pak. Cuman jamnya aja kita sesuaikan. Itu Oke, Pak. terima Terima kasih. kasih Pak Apriyadi. Siap-siap. Terima kasih buat Pak Apriyadi dan Pak Budianto tadi. Makanya saya ajak kumpul kita hari ini jam 2 karena ini awal kita bertatap maya. Jadi kenapa saya kumpulkan di sini? Karena saya pengen tahu dulu Kak, siapa yang SMA. Oke Kak Irul. Apa tuh Kak Irul? Mikrofonnya tolong dihidupkan dulu Kak Irul, mic-nya. Oh, sorry, maaf. Saya sangat setuju sekali kalau memang harus malam, karena aku siang dibuka ada kesibukan. Kemudian ada juga pramuka, itu saya setuju. Susun jadwal ke semua lah. Oke, saya setuju malam-malam. Terima kasih. Ya, izinkan saya jawab dulu ya Kak. Nah, di sini kenapa saya sengajakan hari ini kita tetap mayanya jam 2. Yang pertama itu tadi, kita harus membuat kesepakatan kelas kita dulu. Tadi pun saya udah tanya sebelumnya, adakah kakak-kakak semua yang ngikuti PPG? Karena kita tidak boleh membenturkannya tugas-tugas dia dengan tugas PKG. Karena tidak mungkin gagal PPG hanya karena PKG. Terus tadi saya juga mau nanya, kan tadi dari SMA berapa? Karena SMA nih yang biasanya pulangnya sampai jam 4. Jadi gara-gara PKG nanti kita terkendala walaupun ada surat izin dari kepala sekolah untuk melaksanakannya. Jadi saran saya, setiap kita akan melakukan Zoom, saya akan ngasih pilihan nanti Kak. Kita voting, mau sore, mau malam. Jadi siapa yang terbanyak, jadi kita ambil malam. Nah, mungkin habis-habis Isya lah, jam-jam 7:30. Tapi kalau ada berhalangan nggak apa-apa Kak. Makanya itu saya bilang tadi, kalau memang ada berhalangan, silahkan tetap lanjut melakukan aktivitasnya dengan cara tetap menghidupkan Zoom-nya dengan cara mematikan mikrofon dan video kameranya. Saya rasa mungkin itulah kesepakatan kita Kak, dalam waktu kita nanti saya akan memberikan pilihan yang sore atau yang malam. Yang terbanyak lah yang kita ambil. Karena mungkin beberapa orang nanti malam terbentur ada acara apa, siang atau apa. Jadi nanti kita variasikan aja Kak. Kalau memang bisa malam, ya kita malam juga. Karena kebetulan saya juga kegiatan di luar kalau sore, Pak Budi tahu, Pak Apriyadi tahu, kalau ada pertandingan kita juga bisa terabaikan. Jadi kita nanti untuk kedepannya sebelum Zoom mulai, nanti saya tawarkan waktu. Hari ini memang sengaja tadi Pak Kalmizi tadi saya kasih saran, hari ini kita laksanakan dulu 2 JP ini, kesepakatan kita gimana. Gimana Pak Airul, Pak Riyadi, sepakat untuk hari ini? Oke. Ada ya Bapak Ibu, kita langsung aja masuk ke topik pembelajaran kita. Di sini kita akan masuk mengenai orientasi program pengembangan kompetisi guru PJOK. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kakak-kakak hebat. Bagaimana kabarnya? Saya rasa semua sehat, semua bisa mengikuti dengan kita santai aja Pak. Mau sambil
minum boleh, tapi tidak mungkin sambil merokok. Santai sesantai itu kita pokoknya. Saya harapkan semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan tetap bersemangat. Karena pada basicnya kita guru PJOK ini akan jadi role model bagi anak. Kalau guru PJOK-nya lemah, ya tentu anaknya tidak bersemangat. Senang rasanya saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak semua. Ya, karena dari sekian banyak yang terpanggil, Bapak sudah lolos menjadi peserta program pengembangan kompetisi guru PJOK di tahun 2024. Program diseminasi ini terlaksana atas bantuan dari BGP dan Kementerian, di mana kami menjadi pasdanya. Baik kakak-kakak di Tatap Maya, pertama di sini saya akan tak lupa mengucapkan kepada kakak agar tetap terus jaga kesehatan, karena pembelajaran kita ini 3 bulan kak, jadi harus butuh mental lah, karena pasti 3 bulan itu nanti ada kejenuhan, yang ditengok bapak ini lagi tugas lagi, bapak ini lagi. Jadi saya harap di sini yang kita perlukan itu mental lah. Kita harus tetap bisa step by step mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik kakak-kakak di Tatap Maya, yang pertama kita akan mengikuti sesi orientasi pendidikan program pengembangan kompetisi guru PJOK ini selama 1 JP. Nanti ada 1 JP lagi kita akan mengikuti masalah refleksi dan elaborasi. Di sini perkenalkan, saya fasilitator daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menaungi PKG PJOK. Nama saya Daston Van Hedin. Di sini saya bertugas di SD Negeri 014 Batu Ampar, Kecamatan ada Pak Galmizi masuk. Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau. Di sini saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Saya juga hanya yang baru belajar, karena sebelumnya saya juga ikut pelatihan bersama Pak Hairul, Pak Kalmizi 1 tahun yang lalu. Kebetulan hari ini ada kesempatannya saya menjadi fasilitator. Bapak Ibu tidak perlu sungkan kepada saya. Jika ada yang harus mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Berikutnya di sini saya pengen Bapak Ibu memperkenalkan diri masing-masing dengan cara membuat di kolom chat menuliskan nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu dan asal sekolah. Terus Bapak Ibu di situ silahkan membuat dalam kurung suatu benda atau benda yang melambangkan diri Bapak Ibu. Nah, contohnya nanti diketik di kolom chat itu nama saya Daston, dalam kurung bendanya situ pohon. Nah, nanti di situ saya panggil satu-satu Bapak. Kenapa Bapak memilih pohon? Karena menurut saya kalau dari filosofi pohon itu kita tumbuh berakar di tanah dan menaungi daunnya itu ke semua orang. Jadi saya pengen Bapak Ibu di sini menuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat dan mengibaratkan diri Bapak Ibu itu suatu benda. Saya kasih waktu di sini 2 menit Bapak Ibu untuk menuliskan diri Bapak Ibu di dalam kolom chat. Saya mulai dari sekarang Bapak Ibu. Silahkan ditulis di kolom chat.
Langsung Pak Apriyadi, langsung dalam kurung. Bapak Apriyadi ibaratnya bendanya itu apa? Yang menggambarkan diri Pak Apriyadi. Santai aja Pak Apriyadi, sesimpel itu kita belajar. Yang menambangkan entah Bapak peluit atau apa, nggak apa-apa. Oke, ini Bu Saum. Pak Budianto juga matahari. Pak Galmiji pohon pisang. Oke, nanti akan saya tanya kenapa bisa Kak Galmiji ini menggambarkan dirinya pohon pisang. Pak Mas Ridal, menggambarkan apa Pak? Raket. Oh, motor. Jawab Pak sekarang apa Pak? Pak Mas Ridal. Iya, Dari jawab Batang Pak. Tumu. Ya. Nanti saya nanya Bapak Pak, kenapa Bapak rakyat tuh kenapa menggambarkan diri Bapak? Bisa iyalah. dirubah, Pak Desta. Silakan Pak, boleh. Oi, Bisa dirubah. silakan Pak, silakan di kolom chat. Nanti sebelum saya tanya Pak, silakan ubah di kolom chat. Pak Galmizi bisa dimatikan dulu mic-nya Pak. Bisa. Oke. Ini sudah banyak nih yang saya lihat di kolom chat. Pak Apriyadi menggambarkan dirinya seperti motor. Bu Saumi Apika, matahari. Pak Budianto, matahari. Bu Rika, di sini menggambarkan dirinya rumah. Pak Kalmizi, pohon pisang. Unik-unik semua. Ini kita tanya Pak Kalmizi lah dulu. Janganlah saya dulu. Nih. Oke. Ini ya dulu Pak. Mikrofonnya Pak, biar tidak berdengung Pak. Oke. Dimatikan dulu mikrofonnya. Nih, saya penasaran sama Pak Mas Ridal nih. Pak Smidal dengar Pak Mas Ridal? Oke Pak, dengar. Ini Bapak nih menggambarkan dirinya jadi apa nih Pak? Raket atau apa nih Pak? Raket. Wah. Jadi filosofi raket tuh gimana tuh Pak? Jadi Bapak memilih raket tuh kenapa tuh Pak? Milih raket. Ya. Saya nih orang olahraga tapi jarang main badminton Pak. Tidak hobi. Gitu. Gitu. Oke. Saya mau balik ke Ibu Rika. Bu Rika, ada Bu Rika? Ada Pak, maaf dimatikan kameranya karena anak-anak Ya. di sini. Gak apa-apa Bu. Ya Pak. Bu Rika di sini menganggap dirinya sebagai rumah. Ini filosofi rumah nih gimana nih Bu? Ya Pak, karena saya kan guru TK gitu kan, jadi saya merasa agar anak-anak itu nyaman dengan saya seperti rumah bagi mereka, begitu Pak. Wah,
keren. Oke Bu, Ini terima saya kasih sendirian Bu. kayaknya guru TK Pak, jadi mohon bimbingan dan kerjasamanya gitu. Iya ya Bu. Karena ini apa ya, PJOK ini kan kalau ke saya sendiri memang baru lah gitu kan Pak. Sementara saya juga ingin lah belajar gitu, menambah ilmu dari sini. Oke Bu. Aman Bu. Sama-sama belajar kita Bu. Sama-sama ya untuk PJOK yang lebih baik lah di Inhale Bu. Karena selama Iya, ini Pak. kan kita tahu lah mungkin banyak dari sebelum kita nih PJOK-nya hanya kasih bola udah selesai. Iya. Oke, terima kasih Bu Rika. Iya, Boleh sama-sama. mic-nya. Ini saya Pak Budi sama Bu Pika nih janjian nih kayaknya nih orang nih. Matahari. Bu Pika lah Bu Pika. Bu Pika biar dari Mandah nih suaranya. Boleh lah. Kami tak ada janjian sama Pak Budi ya, mungkin baru berkenal pun di sini. Janjian pun enggak apa-apa. Sebab pilih matahari itu yang pertama mungkin ya, matahari itu menerangi. Walaupun terkadang dihalangi oleh awan atau apa segala macam gitu kan. Kadang sebab hujan, mendung. Tapi dia berusaha untuk menerangi. Ya, disitulah diri saya, Pak. Artinya saya tuh pingin berusaha memberikan yang terbaik, tapi di satu sisi saya tuh bisa dikatakan ada ketidakmampuan saya gitu kan. Seperti itulah Pak kira-kira. Ini satu lagi saya mau tanya Pak Angri Riandra nih. Izin mati Melambangkan mikrofon ya Pak. dirinya burung merpati. Pak Anggi. Malu pula tuh Pak. Santai Pak, apa? Kita guru PJOK ada apa malunya nih? Burung merpati istilahnya melambangkan cinta perdamaian lah Pak. Pas, mantap Pak. Segan awak Pak. Oke lah. Makasih Pak Anggi. Iya Pak. Saya salut nih sama kita baru pertemuan pertama, tapi kayaknya kita bisa melambangkan diri secara tidak langsung. Seperti itulah guru PJOK. Tadi awalnya saya salut sama Bu Rika awalnya. Bu Rika menganggap diri dia rumah, di mana-mana sekolah, di mana-mana tempat, guru PJOK itu selalu menjadi idola bagi anak. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, jadi kita ini dianggap anak tuh jadi rumah bagi dia. Nah, anak nakal, anak pintar, anak yang pemalas, pasti ke guru PJOK. Tidak ada orang itu yang langsung, walaupun kita guru bidang studi, anak kelas 1 sampai anak kelas 6, ada wali kelas, tetap mereka ngadukannya ke guru olahraga. Sama seperti dibilangkan Bu Pika tadi, kelanjutannya matahari. Kita itu ya tadi, kita harus menyinari anak-anak kita. Hambatannya pasti banyak. Kalau kita tak masuk, jadi omongan sama guru-guru lain. Bapak ini tak masuk. Ketika kita ngajar, sedaplah dia guru olahraga. Kasih bola, balik. Padahal tanggung jawab yang kita kasih kan luar biasa. Ketika anak jatuh, bahkan anak berkelahi pun yang dipanggil siapa? Guru olahraga. Yang terakhir tadi burung merpati yang luar biasa dari Pak Anggi. Tadi yang melambangkan kasih sayang sebenarnya, di mana kita tuh belajar semarah-marahnya kita sama anak, sama budak, tetap aja nanti budak itu ya bapak olahraga lah. Pak, bila olahraga Pak, bila kita main bola Pak, bila kita main yang lain Pak. Nah, jadi secara tidak langsung apa yang Ibu gambarkan pada diri Ibu semua, Bapak-bapak semua, itulah yang harus Bapak terapkan di sekolah Bapak. Mungkin kita tadi tuh, asal-asal aja lah. Bikin diri saya yang jadi payung, bikin saya jadi pohon. Ini tadi pun Pak Hairul bikin kayak durian. Nih Pak Agus, handphone.
Nah, sekarang di mana handphone itu jadi kebutuhan. Jadi tanamkanlah dalam diri kita nih jadi kebutuhan bagi semua anak. Mau anaknya anak siapa, sekolah siapa, yang jelas kita harus jadi role model. Kita harus jadi contoh Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini hari ini inilah agenda kita. Perkenalan kita tadi saya anggap sudah berlalu. Jadi di sini kita akan melakukan penguatan latihan modul 2.1 Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah khawatir dengan apa yang saya berikan. Saya akan berikan apa yang saya anggap penting. Di sini kita nanti ada agendanya 90 menit, di mana 10 menit tadi kita sudah perkenalan, baik saya memperkenalkan diri, baik Ibu juga memperkenalkan diri secara tidak langsung. Di 15 menit berikutnya kita akan melakukan pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di selanjutnya saya pengen nayangkan slide 6 ini. Nah, ini dia. Bentar Bapak Ibu ya. Nih, sekarang kembali ke chat lagi Bapak Ibu. Hah? Ya, Pak Masida? Halo Pak Marsida. Ya, Pak. Ada apa tuh Pak? Oh, kalau tak ada, saya lanjutkan. Sekarang ada yang ingin saya tanyakan lagi ke Bapak Ibu. Ini kita mulai masuk berdiskusi. Bapak Ibu juga silahkan tulis jawabannya di kolom chat tentang PJOK. Di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, selama ini kita sudah bertahun-tahun ngajar di sekolah kita. Apa tujuan kita untuk menyampaikan pembelajaran itu di sekolah kita? Saya harap Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom chatnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu, silahkan 3 menit untuk menjawab. Oke, sudah ada masuk. Ayo Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK itu di sekolah. Baru Bu Saumi Apika. Kakak-kakak yang lain boleh menuliskannya di kolom chat. Mengembangkan. Oke, Pak Anggi sudah. Ini saya coba Pak Anggi lah. Apa tujuan dari ada pelajaran PJOK di sekolah? Oh, buat Pak Airul. Tujuan. Pak Anggi. Ya Pak.
Gimana nih Pak Anggi? Tujuannya di sekolah nih gimana nih Pak Anggi? Tujuannya Pak mengembangkan ke saya terus Pak, yang lain lagi Pak. Baca nggak Pak? Nanti saya menunggu yang lain nih Pak. Nah. Oh, iya. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani Pak. Tujuannya ya spesialnya seperti bermain voli kan, yang mana tidak pernah bermain voli, mungkin mengetahui Pak bagaimana cara teknik dasarnya bermain bola voli dan yang lain-lain Pak. Seperti itulah Pak kira-kira. Oke. Nih Kak Hairul. Mantap nih. Tujuan pelajar PJOK adalah untuk mengajarkan kepada si peserta didik tentang sikap. Wah, ini semua nih. Kak Hairul. Gimana nih Kak Hairul? Ini Pak Agus. Pak Agus juga bagus nih jawabannya. Ini Pak Agus, nilai-nilai di sini nilai-nilai yang bagaimana nih Pak Agus? Halo Kak Agus. Ya, halo. Nih Kak Agus. Kak Agus ini menuliskan meningkatkan nilai-nilai olahraga kepada siswa. Nilai-nilai ini nilai-nilai gimana nih Kak Agus? Kalau nilai-nilai kan banyak dalam olahraga, bisa ya, main bola kan kerjasama, kemudian ya disiplin, ya, kemudian tentunya kalau dalam olahraga kita harus menerapkan yang paling penting itu nilai sportivitas pada anak. Jadi anak tidak boleh curang, terus pasti ada menang ada kalahnya, terus yang menang tidak boleh tinggi hati, yang kalah juga tidak boleh rendah diri. Nah, itu aja sih sebenarnya. Mantap. Di sini bagus Kak Agus. Di sini banyak nih bagus jawaban Kak Agus. Tujuan dari pelajaran PJOK itu selain dari fisik, rupanya Kak Agus memandangnya dari nilai. Nilai di sini banyak nih, dari nilai norma sosial, norma agama. Karena PJOK itu kaitannya dengan sosial nanti kita. Gimana kita saling respect kepada teman, sportif, di situ kita ada nilai sportif, nilai kejujuran sebenarnya kita ambil situ. Nah, walaupun di olahraga kelanjutannya nanti di situ karena ada sikap-sikap ya kadang anak ada curangnya, tapi di situ kita akan menyanggahnya lah dengan mengatakan itu tidak baik, itu harus kita rubah. Maka itu saya tadi tertarik dengan jawaban Kak Agus karena di sini ada nilai. Karena pada intinya orang beranggapan PJOK itu aktivitas fisik, selalu mengedepankan aktivitas fisik, padahal selain aktivitas fisik yang memang harus dilaksanakan, nilai-nilai yang diharapkan juga tercapai. Di sini juga ada jawaban dari Pak Apriyadi. Nah, ya. Pak Apriyadi, tolong jelaskan di sini Pak Apriyadi tentang rekreasi bagi anak, Pak. Pak Apriyadi. Baik, Pak. Nah, ini ada variasi. Menurut saya mata pelajaran PJOK ini salah satu rekreasi bagi anak. Karena di mata pelajaran PJOK lah mungkin anak bisa belajar sambil bermain. Karena saya yakin dan percaya ketika anak bisa belajar sambil bermain, permasalahan-permasalahan yang ada di anak pun tidak akan terpikirkan karena sudah terhilangkan dari rekreasi yang sudah kita buat di mata pelajaran PJOK, Pak. Seperti itu. Oke, benar. Wah, luar biasa hari ini. Tadi ketika ditambahkan dari Pak Anggi tadi tentang kebugaran jasmaninya, ada tambahan lagi dari Pak Agus tadi tentang nilai-nilai. Nah, sekarang paket komplitnya ditambah lagi sama Pak Priyadi, rekreasi. Ya benar Pak. Pada intinya pelajaran PJOK itu ajang di mana peserta didik bisa melepaskan ibaratnya stres dia Pak. Dia ketemu pelajaran matematika,
ketemu pelajaran apa, banyak PR, banyak apa. Ketika dia jumpa PJOK, anak itu pikirannya bermain. Karena dunia anak itu kan adalah dunia bermain. Nah, di situ kita tapi dari segi permainannya itu kita sisipkan tadi. Nah, kita arahkan tentang kebugarannya, kita arahkan permainannya itu dengan disiplin anaknya, sehingga ya tadi dapatlah rekreasinya. Oke, pertanyaan semua sudah bagus-bagus dijawab oleh Bapak Ibu. Di sini ini dia. Di modul ini ada nih pertanyaan. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Nah, ini silahkan Bapak tulis lagi di kolom chat. Apa betul PJOK, pembelajaran PJOK itu untuk prestasi anak? Nah, silahkan Bapak jawab lagi di kolom chat. Benar apa salah, Pak? Itu aja. Jika benar, apa alasannya? Jika salah, apa alasannya? Itu aja. Tidak perlu mengembangkan yang lain. Cuma benar atau salah aja. Atau Bapak boleh jawab aja, benar, salah. Itu aja, Pak. Sesimpel itu, Pak. Silakan, Pak, dijawab. Benar. Oke. Sekarang lanjut, ini nanti kita jawab, Pak. Sekarang lanjut ke sini. Nah, ini. Apa betul PJOK itu sebagai hiburan? Juga sama, benar apa salah? Kalau tadi PJOK itu sebagai prestasi, sekarang apakah PJOK itu sebagai hiburan? Oke, benar semua. Oke, benar. Oke, saya tanya dulu lah mau nengok Pak Budi nih. Nah, Pak Budi tadi di sini tadi apa betul PJOK untuk prestasi? Halo Pak Budi. Ya, siap Pak Kak. Ya. Siap. Menurut Bapak apa betul Pak PJOK itu untuk prestasi, Pak? Kalau saya jawab tadi benar Pak, betul. Yang saya rasakan saat ini, di samping siswa dituntut program dari pemerintah, ada O2SN, ada OSN. Jadi yang saya rasakan siswa-siswa yang punya prestasi karena sampai saat ini memang sampai tingkat nasional, dan tidak salah saing guru-guru dan saya sendiri pribadi dan mungkin Bapak dan yang lain di olahraga mungkin juga bisa prestasi secara punya potensi masing-masing lah. Kalau saya mungkin tadi sebagai kakak juga sudah tahu untuk di jenjang wasit dan lain-lain tidak menyalahkan kemungkinan juga siswa lebih baik lagi. Rasa saya seperti itulah Kak. Oke, terima kasih. Kalau saya pengen
tanya dari Kak Hairul. Kak Hairul ada? Ini Kak Hairul jawabnya salah. Halo Kak Hairul. Halo Kak Hairul. Apa Kak Hairul ada? Oh, satu lagi lah ya. Saya mau tanya tentang ke Pak Kalmizi lah. Nah, Kak Hairul, oke. Oke, Kak Hairul. Silakan Kak Hairul. Suaranya Kak Hairul. Oh, sinyal Kak Hairul. Sinyal kurang bagus. Iya. Oke, di sini saya yang berikutnya lah dulu. Tadi masalah PJOK untuk prestasi. Kalau sini PJOK apakah betul untuk hiburan? Saya mau dengar dari suaranya si ibu apa ya? Bentar. Saya mau dengar dari Pak Farhan lah, Pak Muhammad Farhan. Halo Pak Muhammad Farhan. Pak Farhan ada? Ada Pak, ada Kak. Gimana tuh Pak Farhan? Apa betul PJOK itu sebagai hiburan, Kak Farhan? Menurut saya ya Pak ya, kayak olahraga dianggap hiburan. Di sini boleh dikatakan benar karena di sini bisa membuat peserta didik menjadi lebih gembira dalam melakukan suatu materi, Kak. Oke, jadi Kak. Oke, menurut Kak Farhan di sini hiburan benar, itu karena siswa atau peserta didik terhibur atau menjadi ajang rekreasi seperti yang disampaikan oleh dari Pak Priyadi, menjadi rekreasi Kak ya? Ya, ibarat tuh penyegaran lah dari materi di kelas kan. Benar-benar. Nah, kembali ke sebelumnya kakak-kakak semua. Di sini tadi kita ada beberapa pendapat tentang apakah betul PJOK itu untuk prestasi. Nah, kita harus lihat, kita tidak bisa menyalahkan pendapat, mungkin ada yang berprestasi dengan pelajaran PJOK, tapi ada juga yang terkadang justru ya tidak ada perubahan signifikan. Di situ ada tabel kakak-kakak semua. Ini adalah prestasi 40 tahun terakhir yang disampaikan oleh data dari BGP. Apakah betul PJOK menjadi prestasi? Pada intinya tidak sepenuhnya betul. Karena kita harus tahu esensi dari pelajaran PJOK itu adalah untuk mengajarkan anak tentang pembelajaran gerak seperti yang disampaikan sebelumnya sama Kak Sapa tadi. Siapa tadi ya? Olahraga itu adalah materi atau pembelajaran untuk kita memberitahu pengetahuan atau keterampilan tentang gerak. Jadi kita itu yang salah sebenarnya dari kita guru-guru, hanya karena ada O2SN, hanya ada karena pertandingan-pertandingan lain, kita terkadang mengabaikan dari pembelajaran PJOK tersebut. Karena dengan kurikulum Merdeka sekarang, kita harus ada pendekatan berdiferensiasi namanya. Kita harus tahu minat anak itu di mana. Karena ketika kita menjadikan anak itu atlet, itu bukan tugas seorang guru lagi, Bapak Ibu. Nah,
itu ada tugas dari pelatih, coach, atau dari ekstrakurikuler. Tapi tugas utama dari guru adalah tadi, kita mengenalkan ke anak tentang gerak itu. Contohnya, masalah passing. Kalau dalam belajar, anggap kita 30 anak lah yang belajar olahraga. Antara anak-anak yang tinggal di daerah laut atau daerah utara sana seperti kayak Guntung atau daerah Mandah sama Tembilahan pasti berbeda-beda. Nah, daerah Guntung mungkin di sana lebih condong ke sepak bolanya yang dimajukannya. Jadi anak-anak itu ya lebih maju hanya dengan sepak bolanya aja. Sementara di kotanya, di Tembilahannya basket. Jadi anak-anak cenderung ke basket. Jadi bukan berarti kita harus menjadikan mereka atlet agar kita terlihat sukses, tidak. Jadi kita harus balik lagi ke esensi kita tadi sebagai guru olahraga. Utamakan kita olahraga itu apa? Kita harus memperkenalkan geraknya. Contohnya, ini lo passing bawah, ini lo passing atas. Ketika anak sudah tahu, berarti anak sudah mendapat pengetahuan. Untuk kelanjutannya bagaimana, itu berbeda lagi penanganannya. Karena setiap anak pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, jadi itulah tujuan dari PKG PJOK ini Bapak Ibu. Nah, kita harus mengembalikan lagi esensi kita, aturan awal kita. Kita harus memperkenalkan macam-macam olahraga itu kepada anak. Nah, jadi nanti disitulah kita bisa mengarahkannya anak ini kemana larinya, ke sepak bola. Anak ini kemana larinya? Ke bola voli. Anak ini kemana? Ke renang. Jadi kita hanya mengarahkan. Untuk menjadikannya dia prestasi, itu balik kepada anaknya lagi. Kalau yang berikutnya tadi, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Kalau itu benar. Karena PJOK itu ajang seperti yang disampaikan Pak Priyadi tadi, ajang untuk kita berekreasi. Ajak kita untuk menyalurkan apa yang ada gejolak di dalam diri kita menjadi sebuah gerak. Contohnya, kita juga bisa memaksimalkan emosi kita ketika ada yang emosi, tapi itu udah masuk pengembangan namanya. Ada anak yang emosinya tinggi, bisa kita arahkan ke pertandingan tinju. Kalau spesifiknya, kalau anak-anak perempuan kita arahkan ke pertandingan. Kalau dari SD itu ada permainan kebugaran jasmani seperti main karet. Nah, jadi seenak mungkin, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini, kita harus berpihak kepada anak, kita harus mengerti karakter anak, berdiferensiasi pada intinya. Kita hanya memfasilitasi ketika anak saat ini kita belajar tentang lokomotor, di mana lokomotor itu adalah lari, adanya berjalan, lari, dan lompat. Kalau kita hanya menyuruh anak, "Woi, lari sana." Pasti anak bakal bosan Bapak Ibu. Tapi dengan adanya berdiferensiasi ini, kita harus bisa bikin permainan. Permainan yang tujuannya adalah lari. Nah, contohnya anak misalnya suka bermain apa? Petak umpet. Atau orang bilang kalau kita main di kampung mungkin bahasa main chip, main chip ya. Di situ kan tujuan kita tadi balik lagi untuk menjadikan hiburan dan tercapainya. Contohnya tadi saya contohkan permainan lokomotor. Lokomotor itu ada jalan, lari, dan lompat. Permainan chip itu kira-kira ada kan Bapak Ibu larinya? Nah, jadi dia lari ketika, ada kan Pak? Ada. Nah, jadi ketika dia lari, chip. Walaupun kadang orang tidak ngerti. Wih, ngapalah main-main gini. Tapi tercapai tujuan kita tadi. Tujuan kita tadi tuh anak harus lari. Mau gimana pun caranya. Kita bikinlah permainan-permainan. Nah, atau kita main gerak lokomotor tentang melompat. Kalau anak disuruh lompat gitu aja Pak, paling 5, 4, 10 menit. Pak, bosan Pak. Tak enak main kayak gini Pak, ganti Pak. Tapi kalau kita ubah permainannya menjadi main karet, Bapak pernah main karet Pak? Main yeye? Iya. Pernah. Ketika kita main yeye itu,
tanpa disadari anak melompat. Nah, jadi itu tadi Pak, kita bikin hiburan bagi anak, kitanya senang karena pembelajaran kita tentang lokomotor tercapai, anak pun senang. Tanpa disadari dia melakukan gerakan lompat. Nah, jadi itulah Pak tugas-tugas kita. Kita harus menciptakan permainan-permainan yang pada akhirnya tercapailah pembelajaran kita harapkan. Nah, semudah itu Pak PKG PJOK Pak. Tidak pusing, tidak pening. Yang penting kita mau gerak, maka sukses itu Pak. Selanjutnya di sini. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Oke, boleh ditulis kembali Pak di kolom chatnya. Nanti saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu semua apa alasan Bapak menyatakan seperti itu. Itu Pak, tinggal boleh dijawab apakah betul PJOK itu untuk kebugaran. Oke, saya tunggu. Benar Pak Budi. Oke. Oke, Pak Anggi benar. Oke, Pak Kamiji silahkan lanjut aja Pak Kamiji, nggak apa-apa sambil ngajar nggak apa-apa. Sudah? Hah? Hah? 9? Ya. Satu kita. Oh, ya. Bentar ya. Oke, ini saya mau dengar suara dari Pak Samsuri lah. Pak Samsurinya ada? Ada Pak. Samsuri, menurut Iya, Bapak Pak. apakah betul nih? Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Betul Pak. Begini Pak. Itu kan PJOK kan kita melakukan kebugaran atau yang dinamakan dengan gerakan Pak. Jadi walaupun ibaratnya tidak melakukan olahraga, kemudian melakukan gotong royong misalkan ibaratnya kita sebagai bekerja pun juga bisa dikatakan dengan gerakan atau
yang mengarah ke kebugaran jasmani, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Mantap. Terus jadi tidak harus. Nah, pada dasarnya PJOK itu memang untuk kebugaran kita, maka itu ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Olahraga itu kan seperti saya disampaikan tadi, itu berhubungan dengan kebugaran jasmani, pembentukan fisik, dan sebagainya. Tapi itu ada captionnya di sana. Kenyataan beberapa orang menggunakan pelajaran PJOK itu ke hal yang lain. Contohnya nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Oke, Pak Hairul lanjut aja. Jemput anaknya nggak apa-apa. Tetap hidupkan aja Pak, nggak perlu dimatikan. Tapi kenyataannya setiap jam olahraga nih, khususnya hari-hari Sabtu nih. Hari Sabtu biasanya dijadikan ajang untuk gotong royong. Ada kerja bakti. Siapa yang olahraga? Jam mana yang olahraga? Ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah, jam olahraga selalu digunakan Bapak Ibu. Seharusnya olahraga itu adalah hal yang untuk dilakukan untuk menjaga badan kita lebih sehat, untuk kebugaran badan kita. Tapi itu tadi banyak guru-guru yang lain menganggapnya jadi sebelah mata. Menganggap pelajaran PJOK ini pelajaran kelas 2, Pak. Kurang penting. Sehingga apa-apa selalu dilakukan pada jam olahraga. Nah, itu yang harus kita ubah juga Pak di sekolah kita Pak. Karena sekolah saya pun seperti itu Pak. Sekolah saya, Pak Dastan olahraga. Oh iya, Pak, anak-anak suruh mungut sampah gini-gini. Kan kasihan anaknya Pak, jam olahraganya cuma sekali seminggu, disuruh ngambil sampah, bagi apa. Ya seharusnya tidak seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan, kita nggak bisa berbohong Pak. Karena kenyataan di lapangan selalu itu yang disampaikan. Betul Pak. Betul. Ya, jadi ini Pak, ajang kita curhat juga Pak. Jadi kita nggak perlu malu-malu Pak. Nanti ada apa-apa tetap guru olahraga Pak. Sedangkan kita kadang anak tuh Pak, kapan main bolanya Pak? Pak, kapan main gini Pak? Kadang kasihan di anaknya Pak. Jadi saya pun baru mulai memperbaikinya Pak. Ketika ada jam olahraga kita belajar dulu. Paling tidak dari 2 jam pelajaran ya 10 menit atau 15 menit terakhir lah. Kalau memang harus dibersihkan lingkungan sekolah ya dibersihkan. Tapi jangan sepenuhnya kita habiskan waktu olahraga hanya untuk bakti sosial, bersihkan sampah, ada apalagi kadang membersihkan perpustakaan yang seharusnya tidak tugas orang olahraga dipakailah anak olahraga. Nah, jadi seperti itulah Pak keadaan pendidikan di tempat kita. Jadi itulah kenapa kami di sini PKG olahraga ini diadakan, yaitu kita harus berani Pak merubah walaupun sedikit setidaknya ada perubahan. Selanjutnya di sini ada tantangan utama nih Pak. Tantangan yang bakal kita hadapi di PJOK ini ya tadi banyak sekali tantangannya, beragam-ragam tantangan. Contohnya di sini adalah krisis identitas. Kadang krisis identitas nih di sini nih banyaknya Pak perubahan kurikulum. Sehingga berubah lagi. Berubah lagi cara belajarnya. Tapi kita bersyukur Pak, gimana pun ada perubahan di PJOK tidak serumit pembelajaran lain. Karena di sini kalau PJOK ini gitu-gitu aja tantangannya. Paling tantangannya tentang beda pandangan saja Pak.
Mungkin pandangan guru PJOK di sekolah kita seperti ini, pandangan guru PJOK di sekolah lain seperti ini. Kadang masalah pandangan seperti itu tuh bukan memang tantangan, tapi bukan jadi hambatan Bapak Ibu. Karena masukan-masukan dari orang lain itu bisa jadi pembelajaran buat kita, sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi. Tapi jangan pula jadi down, Pak. Ini kayak misalnya nih, kita belajar tentang sepak bola. Minta-minta di sini ada Pak Budianto dan Pak Apri, karena beliau adalah wasit. Kita langsung down. Wih, dia lebih tahu peraturan seperti ini, dia lebih tidak, Pak. Ada baiknya justru kita saling berbagi. Jangan gara-gara dia lebih baik kita jadi down. Kadang ada juga tuh, Pak, teman-teman yang lain kalau udah ngantar O2SN, saya sering memperhatikan kalau udah ngantar 2SN, jumpa ada kawan-kawan dari Pelangiran, orang ini gini-gini bahaya nih, mantap, lebih mantap. Jangan langsung gitu, Pak. Mungkin saat ini atlet kita waktu kita antar itu tidak terlalu baik. Tapi kita bukan berarti harus takut. Karena kita bisa berbagi. Kayak mana nih cara pola latihannya, gimana cara berbagi ilmu lah. Jadi jangan jadikan itu menjadi batu sandungan, tapi jadikan itu tuh jadi pacuan, Pak. Yang berikutnya adalah dari beragam tantangan utama PJOK itu krisis arah, Pak. Krisis arah di sini nih, tujuan kita tadi itu apa? Kadang tadi tuh yang kita bingungkan masalah prestasi. Biasanya guru PJOK ini bebannya ketika ada O2SN, Pak. Saya pernah mengalaminya. Karena di tempat saya, Pak, masih ada guru yang mengajar PJOK, tapi dia bukan guru PJOK. Dia guru agama, Pak. Ketika ada O2SN, anak dia juara 1, dan kebetulan anak saya kemarin juara 3, kita jadi omongan nih, Pak, guru PJOK. Wah, masa guru PJOK kalah sama guru agama, padahal itu pelajaran dia, padahal ini gini. Nah, itulah kadang tantangan kita, Pak. Orang tidak mengerti tujuan yang ingin kita capai tadi, Pak. Karena tujuan kita tadi bukan mengarahkan anak menjadi atlet. Tujuan kita itu adalah anak tahu esensi olahraga itu seperti ini, olahraga renang itu seperti ini. Di sini ada tak, Pak, Bapak Ibu yang pernah jadi pembicaraan nih? Saya mau nanya nih, ketika anaknya tidak juara O2SN, jadi omongan di lingkungan sekolah. Ada nggak, Pak? Ayo kita saling berbagi aja, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Halo? Pak Farhan pernah? Pernah. Pernah, Bu Pika? Pernah, Pak. Bukan masalah O2SN, tidak. Terkadang kan orang tuh tahu kita tuh bisa dalam satu bidang olahraga. Tapi orang tuh seolah-olah ingin menjadikan kita tuh pelatih. Sementara tujuan kita di sekolah tuh cukup mengajar dan memberitahu anak. Tapi pandangan orang menginginkan kita tuh jauh dari itu. Menginginkan anaknya tuh menjadi pemain misalnya. Tapi kan sejauh ini yang harus kita terapkan di sekolah seperti yang disampaikan Bapak tadi, cukup siswa itu tahu tentang gerak dari pembelajaran kita, kan gitu, Pak. Ada yang lain, Pak, yang pernah merasakan hal yang sama Bu Pika? Saya ketika anaknya tidak bisa juara jadi omongan. Nah, jadi tadi itu, Bu. Itulah tantangan kita guru PJOK. Orang menganggapnya
orang menganggapnya kita ini serba bisa. Jadi sebenarnya tantangan itu ya berasal dari ya diri sekitar kita. Kadang rekan-rekan kita, kadang kita jadi perbandingan. Ada guru baru misalnya, guru baru ini ngajar di sekolah kita dan dia nih atlet misalnya, diajarkan anak-anak seperti ini di satu cabang saja. Oh, Bapak itu lebih bagus daripada Bapak ini. Nah, itu yang kita kembali lagi ke awal, jadi kita krisis identitas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu, kita tidak boleh Bu menutup telinga dengan kritik-kritikan orang, tapi kita membuka telinga selebar-lebarnya, menjadikan itu jadi masukan bagi kita. Oke lah, mungkin ada tuntutannya, tahun ini kita gagal, tahun berikutnya walaupun tidak bisa berangkat misalnya ke Tembilahan O2SN atau apapun, setidaknya kita mengajar itu dari 10, sukses aja 5 atau 3, itu udah bagian dari sukses Bu, menurut saya Bu. Kecuali dari 10 gagal semua, baru situ apa yang salah dari diri kita. Jadi tantangan-tantangan tiga ini, identitas kita itu, krisis arah, dan krisis fokus terakhir ini harus kita atasi Bu. Jadi ini semua saling keterkaitan, apalagi yang di terakhir, krisis fokus ini, kita jangan terlalu banyak tujuan Bu. Misalnya kita mengajar tujuan kita satu dulu kita selesaikan. Misalnya kita belajar tentang sepak bola. Di situ anak dituntut untuk apa? Anak harus bisa melakukan passing. Udah satu itu dulu Bu. Jangan kita sudah passing, anak harus syuting ke gawang dan harus gol. Nah, disitulah kadang salahnya kita guru, kurang tepatnya kita guru. Kita tidak bisa menyamaratakan anak. Oke, itu ada nanti anak yang berkebutuhan khusus, anak yang agak sering tantrum, kita harus beda-bedakan. Jadi misal hari ini tujuan kita passing, ya passing dulu Bu. Jangan divariasikan dulu. Nah, setelah anak sudah bisa passing, baru boleh kita memvariasikannya. Nanti kita harus bisa mengkelompokkan anak berdasarkan tingkat-tingkat kemampuannya Bu. Karena setiap anak di kelas itu pasti berbeda-beda kemampuan. Walaupun nanti materinya tentang passing. Anak yang sudah hebat, tentu dia gampang aja passing. Anak yang belum bisa, tentu beda passingnya. Tapi ingat, harus Ibu kelompokkan. Orang yang sudah bisa passing, mungkin passingnya dia harus sambil berjalan. Anak yang kurang bisa, mungkin dia bisa passingnya ke dinding. Nah, jadi tantangan 3 ini sebenarnya bisa kita atasi Bu. Tapi susah juga. Karena apa? Ada ego pada diri kita Bu. Ego itulah yang harus kita lawan. Karena ya guru olahraga itu egonya kadang tinggi. Di sini tantangan saya rasa sudah bisa. Nah, di sini ada kita membutuhkan namanya rekonseptuasi PJOK sebagai pembelajaran dan environment peserta didik. Tujuan PJOK itu sendiri. Nah, tujuan utama PJOK itu di sini tadi Bu, kita mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dalam olahraga dan bermain secara aktif. Nah, disinilah Bu tujuannya itu tadi kita. Tujuan kita itu anak bisa menikmati Bu. Kalau kita sudah memaksakan anak harus seperti ini, anak harus seperti itu, yang ada tidak nikmat yang dihadapi anak Bu. Yang ada hanya tekanan nanti yang diperolehkannya. Nah, dan kalau udah anak belajar dengan tekanan, yang ada bukan enak lagi. Yang ada nanti anak marah. Yang ada nanti anak jengkel sama kita. Ini banyak nih yang sering mendapat tekanan tuh contohnya guru matematika nih. Lihat aja sekarang Bu.
hari ini pelajaran matematika. Kalau ibu tuh tidak masuk, anak-anak bakal senang. Nah, tapi kalau anak guru itu masuk, maka anak, aduh, ibu itu masuk. Nah, itu yang harus kita hindari, Bu. Bapak, Ibu semua, kita harus bisa membantu anak itu untuk menemukan rasa nikmat dari pelajaran PJOK itu, sehingga ketika kita tidak masuk sekolah, contohnya Bu Pika misalnya ada kegiatan ketembilahan, aduh Bu Pika masuk ketembilahan pula, tak belajar gitu hari ini ya. Anak-anak merasa kecil hati, aduh tak ibu tak ada, kayak mana nih, aduh gini. Tapi kalau seandainya Bu Pika menekan anak, ibu ketembilahan, nah, alhamdulillah Bu Pika tak masuk. Nah, jadi itu yang harus kita hindari, Bu. Tak pernah, Pak. Nah, sekian contoh, Bu. Yang jelas dirindukan lah, Pak. Asik. Nah, benar. Dia guru PJOK ini sangat dirindukan. Nah, yang berikutnya Pak Ibu, PJOK. PJOK itu adalah kita harus membuat anak itu having fun, Bu. Having fun itu ibaratnya anak itu harus bersenang-senang. Anak itu harus bisa enjoy. Sekarang ini PJOK, apakah Ibu pengen anak PJOK itu hanya terlibat aja? Dia ikut tapi dia merengut aja gini, Bu. Nah, dia ikut tapi dia tidak senang. Itu banyak juga seperti itu, Bu. Karena dia terpaksa. Contohnya di sini kita harus bisa nih. Kadang masalah gender, Bu. Perempuan dan laki-laki. Nah, disinilah kadang hambatan juga kita, Bu. Ketika kita main materinya bola besar. Dan bola besar itu kita main sepak bola. Nah, anak-anak perempuan biasanya kurang tertarik dengan sepak bola. Karena dia tidak enak sama kita, dia akan mengikutinya. Tapi dia tidak senang. Tapi justrunya kebalikannya. Laki-laki main bola, dia mau ikutinya nih, Bu. Tapi dia senang juga. Untuk pelajaran berikutnya, contohnya senam. Ini kalau senam nih, anak-anak perempuan, mereka senang tuh, Bu. Tapi kalau anak laki-laki, dia kalau senam pasti diam, Bu. Antara takut dihukum, maka dia mengikutinya. Oh ya, bentar, Bu. Apa di sana sudah azan, Bu? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Boleh istirahat azan, boleh sholat dulu, Pak. Silakan, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Selama berapa menit, Pak? Tetap aja hidup, Pak. Nanti setelah azan boleh kembali lagi sebentar, baru kita tutup, Pak. Silakan, Pak. Siap, Pak.
Nanti masuk lagi tuh. Belum nih. Dia nanti masuk lagi tuh. Dia. Oke. Masuk orang istirahat. Gitu aja apa gitu aja. Gini. Ya makan dulu.
Dah keluar. Jalan. Pak Rosli, mic-nya bisa dimatikan, Pak Rosli. Apa nih, Bang? Bentar, Pak. Yuk. Malum Pak, dah tua nih. Ya nggak apa-apa. Tak tahu ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak. Oke, biar cepat Pak. Bentar. Dikit lagi. Nah, ini perkembangan pelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntunan untuk menyampaikan pelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada bahasa terdidik. Sedangkan kondisi yang kita harapkan untuk kedepannya, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik kita. Yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan disabilitas. Di sini kita harus bisa membedakan nih Bapak Ibu kondisi saat ini. Ada anak yang fisiknya besar, ada anak yang fisiknya kecil, itu harus kita lihat. Jangan kita kelompokkan yang besar, yang kecil. Gender di sini kita hati-hati dalam mengumpulkannya karena ada beberapa daerah yang melaksanakan pelajaran itu harus contohnya kayak ada mana tahu di sini yang berdekat ada norma-norma agama yang harus disepakati di tiap daerah sehingga ada pembelajaran tidak boleh menggabungkan antara ya gender laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada ya mungkin tidak ada, maklumlah olahraga ini adalah kegiatan fisik sehingga ada sedikit banyaknya benturan-benturan atau terpegang atau apa. Jadi harus kita kondisikan kondisi itu. Kondisi yang diharapkan juga sama, pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Jadi yang selama ini kita contohkan perempuan tidak ada nih main bola. Jadi tidak kita ajarkan kepada perempuan, tidak. Jadi pembelajaran itu juga harus diajarkan kepada perempuan. Bagaimana mengondisikannya? Ya mungkin kita harus gabungkan ya, perempuan main sama perempuan atau laki-laki main sama laki-laki. Berikutnya ada kebutuhan orientasi siswa PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan pembelajaran itu mengembangkan keterampilan. Kalau dulu hanya sekedar menjadi kebutuhan, sekarang itu tuh harus kita kembangkan adanya keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap. Ini yang kita sampaikan sebelumnya tadi dari mencakup di sini ada tadi Pak Agus atau Pak siapa tadi yang ada nilai-nilai yang harus di dalamnya. Pak Priyadi tadi ada yang menyatakan di situ ada rekreasi. Rekreasi itu nanti ada berkaitannya dengan keterampilan. Kalau sedangkan nilai-nilai, berarti situ nanti ada sikap yang harus kita pandang. Yeah. Berikutnya, nih tujuan dan dampak program. Tujuan adalah mengembangkan kompetisi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi di sini nanti Bapak Ibu
bisa melaksanakannya. Kalau sanggup sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Kalau tidak bisa, ya nanti kita bagi berkelompok. Terus ini saya juga meningkatkan kolaborasi. Ini sama aja nih. Nanti kita ada saya rasa ini khususnya nih sekolah-sekolah besar nih. Biasanya komunitas belajarnya sudah berjalan nih kombel-kombelnya. Di situ bisa kita sharing-sharing sesama guru. Walaupun tidak sesama guru PJOK, bisa aja sharing-sharing sama guru yang lain. Sehingga guru menjadi guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas, yang berpusat pada murid secara bermakna. Dan tujuan akhirnya adalah peserta didik secara mandiri berpartisipasi. Di sini kita sudah masuk pada modul 2.1. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada 3 pertanyaan nih Bapak Ibu. Saya minta Bapak juga kembali mengakses chatnya. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang sesimpel mungkin. Ini ada 3, silahkan di Bapak Ibu jawab. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pelajaran pendidikan PGG PJOK ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dari harapan Bapak Ibu tadi? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut? Saya kasih waktu 3 menit. Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu di kolom chat. Ya, silahkan Bapak Ibu dijawab 3 pertanyaannya. Jangan cepat-cepat Bu Pika, santai saja. Salah ketik, Pak. Ya, oke. Terenter. Jadi KPR aja lah Pak. Banyak betul ya Pak. Simpel itu aja Pak, diketik gitu aja. Harapan. Maksudnya langsung sekarang ya Pak Daston dikerjakan. Iya Pak. Mau dijawab boleh juga Pak, diketik boleh juga. Silahkan. Yang malas ngetik bisa dijawab. Angkat tangan aja. Gimana ya? Belum. Harapannya ya Bu, harapannya saya. Nah. Malas ngetik Pak. Oke, apa Bu Pika? Harapannya apa? Kalau harapannya yang jelas ilmunya Pak. Ya. Yang kedua mungkin motivasi dari Pasil lah jelasnya kan. Kemudian yang motivasi dari Pasil lah jelas deh kan. Kalau tak ada motivasi dari Pasil mungkin kami tak ikut juga kan. Oke. Kemudian yang ketiganya tantangannya apa nih Bu? Kalau tantangannya Pak mungkin jaringan itu tantangan yang pertama Pak. Ya. Banyak kawan-kawan kita kan kendala jaringan. Selain itu tantangannya mungkin kami Pak belum paham lagi apa yang akan kami hadapi ke depannya. Itu tantangan tuh Pak. Ya. Nah, jadi kalau yang 3 Bu, bagaimana dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan. Yang jelas dengan kita berkolaborasi mungkin nantinya Pak bekerja sama mungkin harapan itu semua akan terwujud. Oke. Itu aja lah Pak dulu. Jawaban kami sama lah Bu Pika tuh Pak. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ya, betul. Ini perwakilan untuk dari Pika aja Pak. Ya. Oke siap mantap. Iya Pak Agus, silakan Pak Agus. Ini Pak Agus nih. Oke, cek. Dengar ya? Dengar Pak, siapa? Oh, dengar. Oke, untuk yang pertama mungkin apa yang jadi harapan saya selama mengikuti nanti pendidikan PKJ ini, yang pertama mungkin
yang paling penting itu meningkatkan pengetahuan saya dan kompetensi saya sebagai guru dan studi PJOK, itu yang paling penting. Kemudian mungkin nanti tantangannya ya ketersediaan waktu, mungkin karena saya juga mengikuti PPG, mungkin jadi harus membagi waktu dengan baik. Bagaimana saya mengikuti PKG juga, PPG juga untuk tugas-tugasnya nanti. Kemudian bagaimana nanti saya berkontribusi semaksimal mungkin, saya akan mengikuti terus pembelajaran PKG ini sebisa mungkin. Apalagi nanti kalau malam kan, bagusnya memang malam karena di sini siang, di sini mati lampu Pak ya, jadi jam 4 baru hidup. Jadi pagi sampai siang itu mati lampu. Nah ini lagi di tempat kawan, numpang listriknya, karena di kos mati lampu. Jadi ya itulah kalau bisa memang malam. Oke, terima kasih Pak Daston, fasilitator. Oke, benar. Terima kasih Pak Agus. Itu tadi saya balik ke awal tadi, itu yang saya tanya. Yang ketiganya belum lagi Pak. Sudah tadi kontribusinya dia tadi katanya tentang untuk mengatasinya itu semaksimal mungkin mengikuti karena dia berbaringan sama PPG. Itu yang saya sampaikan tadi. Saya harus tahu dulu Bapak Ibu yang ikut PPG berapa orang biar tidak terbentur dengan tugas PPG. Memang kabarnya PPG piloting ini lebih simpel. Tapi walaupun simpel kan, namanya kita ini ada yang kita utamakan. Karena ujung-ujungnya kan kesejahteraan juga nanti yang dicapai. Karena kalau saya jujur juga Pak, saya belum dapat panggilan PPG Pak. Mungkin kalau ada dapat panggilan PPG, mungkin lebih mengutamakan PPG juga Pak. Tapi saya berterima kasih pada Pak Agus. Pak Agus bisa membagi waktunya tadi. Benar Bu, kalau tantangan tadi itu mungkin sama aja semuanya, pada intinya mungkin tantangan lah yang mungkin susah kita hadapi. Tadi Bu Pika bilang kendala sinyal, tapi saya berharap akan terus Bapak Ibu bisa mengikutinya. Oke, kita langsung masuk aja Pak ke modul 2. Di sini saya pengen Bapak merefleksikan diri Bapak dulu. Nah, di sini bentar Bapak ya, saya cari dulu. Stop dulu, saya lari ke sini. Sini Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu merefleksikan diri Bapak Ibu di sini. Mengapa penting bagi diri kita untuk melakukan refleksi? Kira-kira Bapak Ibu siapa yang bisa merefleksikan dirinya dalam presentasi ini? Kita harus mengapa kita guru PJOK ini harus merefleksikan diri kita sebelum kita melakukan pembelajaran. Karena refleksi ini kita belajar dari hari yang kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari besok. Jadi saya pengen Ibu merefleksikan Ibu yang dulu. Nah, Bu Pika, gimana Bu Pika? Bagaimana Ibu yang dulu? Ibu refleksikan untuk Ibu yang akan datang. Gimana Bu? Kalau masalah yang dulu ya nggak boleh masa lalu nih. Tidak, biar kita menjadi lebih baik loh Bu. Yang jelas Ibu, Pak, masa lalu harus belajar. Harus belajar lah Pak. Refleksinya kan kita yang sebelumnya kita belum memahami yang namanya IT zaman sekarang harus mengikuti perkembangan kan Pak. Jadi tentu kita harus mengikuti alur lah Pak.
seperti yang Bapak bilang tadi lah, jangan ketertinggalan lah. Tapi jangan terlalu ikut alur, Bu, bahaya. Kita Nanti harus macam bisa air banget. hujan pula mengalir terus. Itu dia tuh. Kalau airnya ke sungai enak, takut nanti ke mana kan. Iya ya Pak. Jadi itu yang kita penting, Bu. Kita harus di era yang sekarang kita tidak bisa juga, itu saya bilang, kita tidak bisa meninggikan ego kita. Kita harus bisa selain merefleksi orang lain, kita harus bisa merefleksi diri kita. Bukan berarti kita benar, Bu. Bukan berarti kita merefleksi diri kita nih kita jadi lebih rendah, tidak. Karena tujuan kita, goals kita menjadi lebih baik. Ya, saya dulu, Bu. Ibu tahu, saya dulu sebelum dulu waktu zaman-zaman saya masih aktif dalam bermain sepak bola, dulu sering meninggalkan tugas, anak ditinggalkan seperti itu aja. Tapi makin hari makin ke sini, apalagi saya dapat tugas di SD, sebelumnya saya SMP dapat tugas di SD, baru saya paham. Karena ketika anak SD itu ditinggal, lah maka kacau balau lah. Tapi kalau anak SMP ditinggal mungkin masih bisa diatasi. Nah, dari situlah saya berefleksi, Bu. Nah, kita berefleksinya agar kita menjadi lebih baik. Tapi jangan pernah takut lah, Bu, untuk merefleksikan diri. Karena refleksinya ini ya untuk diri kita juga kok. Tindakan seorang guru dalam mengajar, Ibu. Tindakan seorang guru dalam mengajar. Ini apa saja yang bisa dikatakan tergolong tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru. Contohnya mengabsen anak. Mungkin kelihatannya simple, tapi itu harus kita lakukan, Bu. Karena kita kadang guru olahraga ini paling malas ngabsen, Bu. Yang penting kumpul. Apalagi kalau udah kenal sama anaknya. Tapi itu harus kita lakukan. Yang kedua, setelah absen, kita harus bisa menyampaikan materi sebelumnya atau mengulang sebelumnya atau bagian-bagian besar untuk apa yang kita pelajarkan hari ini. Yang ketiga, meminta murid berbaris. Kalau itu kayaknya semua pasti melakukan. Karena kita olahraga kan sebelum melakukan pemanasan biasa, kadang anak pun tanpa disuruh pun sudah tahu dia untuk berbaris. Nah, yang berikutnya nih, ini yang kadang payah nih. Memberikan kalimat instruksi, bikin ice breaking. Saya jujur aja, Bu, kadang bisa geli sendiri kalau bikin ice breaking nih, Bu. Tapi itulah anak zaman sekarang, kita harus bisa mengikuti zamannya. Mereka suka tuh, apalagi anak-anak SD nih, Bapak Ibu yang ngajar di SD, ice breaking. Tapi jujur, Bu, saya pun baru-baru inilah bisa membuat ice breaking. Kadang harus diupload ke media sosial biar anak tertarik. Sedangkan tindakan reflektif ini mengabsen anak tuh dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya mengabsen anak ini tadi tuh ada yang bilang bisa manggil nama atau pokoknya berbeda-beda tuh tidak harus berurutan, Bu. Karena kita kan berabjad. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sekarang biar anak tidak bosan kita balik-balikkan aja. Kita panggil nomor 1, nomor 4, nomor berapa. Yang jelas dia untuk melatih fokusnya. Kadang anak kan kita ngabsen dia di belakang bermain-main. Tapi kalau kita bikinnya tindakan reflektif ini berbeda-beda sehingga dia fokus. Yang juga menyampaikan materinya dengan tambahan alat-alat bantu. Misalnya materi tentang apa? Tentang kalau ibu sekolahnya maju bisa menggunakan Infokus, bisa menggunakan peralatan. Tapi kalau kita yang keterbatasan, ya kita bisa menggunakan alat bantu lainnya. Yang berikutnya sini meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, itu tadi berbaris mengasihkan ini tadi adanya ice breaking, adanya kalau Bapak biasa ibu-ibu nih yang rajin bikin ice breaking nih. Sekarang enak, Bu, nonton bikin ice breaking di TikTok banyak. Jadi kita tidak ada salahnya meniru. Ada nama istilahnya ATM. Pak Kalmizi pasti tahu tuh karena anak guru-guru penggerak biasa tahu tuh ATM. ATM itu amati,
tiru dan modifikasi. Jadi tidak ada salah lagi sekarang nih kita meniru, asal pandai-pandai kita lah menjelaskannya ke anak. Tapi jangan 100% Bu ya. Itu Pak Agus tuh nanti tuh bahaya sekarang PPG-nya, harus ada plagiat-plagiatnya nanti. Iya Pak Agus. Ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dan proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah. Yang ketujuh, melibatkan rekan sejawat. Nah, disinilah ya, yang keenam ini kita selalu bisa melibatkan rekan sejawat, karena kita di sini nanti berharap umpan baliknya. Yang berikutnya, berusaha mengembangkan praktik pengajaran secara kreatif. Ya, mengembangkan di sini mungkin tepatnya memodifikasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu yang mau bertanya dari apa penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi. Ada waktu kita tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu. Kira ada yang mau bertanya yang kurang jelas? Ya, jika bisa saya jawab, saya bantu jawab. Jika tidak bisa kita... Oke, silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih. Saya mau bertanya, mungkin tadi kan ada penjelasan mengenai krisis identitas ya tadi. Iya Pak, iya Pak. Nah mungkin tadi kan masalahnya di gender, tadi jenis kelamin yang perempuan, kalau pas pelajaran sepak bola contohnya kan, yang perempuan ini biasanya kurang bersemangat dibanding yang laki-laki. Terus sebaliknya dalam senam malah laki-laki yang kurang bersemangat. Nah, ini ada nggak tips atau gimana cara tipsnya lah, cara mengatasinya, atau bapak-bapak yang lain di sini, bapak ibu punya pengalaman yang bisa di-share bagaimana cara mengatasi misalnya ada peserta didik yang seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Ayo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang pernah mengalami bagaimana mengatasi tentang perbedaan gender di sekolahnya Bapak Ibu? Gimana kita harus bisa membuat agar tidak ada lagi yang membeda-bedakan, karena sekarang ini kan harus ada penyetaraan gender nih, baik laki-laki maupun perempuan. Kira-kira ada yang bantu menjelaskan? Saya persilahkan. Oke, Pak Erul, silakan Pak Erul. Oke, baik Pak. Suara saya terdengar ya? Oke, dengar Pak, dengar Pak. Saya pernah melakukan kemarin di SD, ada sebagian siswa yang kurang berminat nih, siswa putri biasanya kan, kurang berminat sepak bola. Paling tidak kan ada minatnya dulu. Jadi saya putarkanlah video permainan sepak bola wanita yang ada di internasional itu. Ternyata membuat minat mereka, Pak. Setelah saya tayangkan video itu. Nanti berikutnya udah pada saat belajar itu aja minatnya. Setelah itu hilang lagi. Jadi terus ditayangkan itu. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Erul. Oke, Pak Priyadi, silakan Pak Priyadi. Oke, Pak Priyadi. Oke, untuk perbedaan gender ini mungkin bisa kita lihat dari tingkatan sekolah, Pak. Karena SD, SMP, SMA juga berbeda. Kalau SD, saya rasa kalau untuk perbedaan gender lebih gampang.
Karena anak SD ini hampir sama saja mereka. Anak yang perempuan pun disuruh main bola masih oke-oke saja saya rasa. Tapi kalau untuk tingkat SMA tidak bisa, Pak. Saya contohkan saja di senam lantai. Ketika anak SMA disuruh melakukan senam lantai, tapi tidak kita bedakan antara gender laki-laki dan perempuan, maka hasilnya pun pasti berbeda, Pak. Makanya saya selalu memisahkan laki-laki dan perempuan khusus untuk senam lantai. Karena perempuan dia tidak akan mau melakukan apabila ada laki-laki. Karena dengan beranggapan malu dan lain sebagainya. Jadi saya lihat untuk perbedaan gender bisa kita lihat dari tingkatan sekolahnya dan mata pelajarannya, materi yang apa yang akan kita beri, Pak. Jadi kalau seperti materi poli, saya rasa kita bisa menggabungkan tanpa membeda-bedakan gender. Tapi kalau untuk materi senam lantai dan lain sebagainya, itu bisa kita bedakan. Tapi yang saya tahu untuk tingkat SMA, kalau SD, SMP saya kurang tahu karena mungkin saya tidak pernah. Kalau SD saya pernah mengajar, kalau SD nggak dibedakan pun nggak masalah karena mungkin anak SD kalau malu-malu itu kurang. Tapi kalau SMA sudah, karena mereka sudah tahu lawan jenis, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Priyadi. Oke, Pak Budi, silakan Pak Budi. Izin Pak, cuma menambahkan saja sih, tadi menguatkan lagi. Karena memang tingkatan sekolah mungkin dari SD, SMP, dan SMA kan mungkin beda tingkatan lagi. Kalau untuk SD tadi, untuk membedakan itu memang anak ini ya mungkin lebih apa ya, kalau bermainnya lebih suka lah rasa saya bermain. Cuman untuk membedakan perempuannya dengan laki untuk secara materinya tergantung materinya saja. Kalau di SMA mungkin tadi yang Pak Nopriadi bilang tadi itu tadi, kalau sama lantai kan perempuan tadi memang harus dipisahkan karena tingkat tadi ya tingkat materi dan tingkat kedewasaan aja. Mungkin bisa diplikasikan ke SD juga menurut saya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Hairul, Pak Apriyadi, dan Pak Budi. Jawabannya luar biasa. Tadi Pak Hairul mengatakan, Pak Hairul sini Pak Agus, dia mengasih motivasi ke anak dengan cara memperlihatkan contoh bahwa ini loh sepak bola bukan hanya dimainkan sama laki-laki, tapi sama perempuan. Sedangkan Pak Apriyadi tadi melihatnya dari sisi tingkatannya dulu. Kalau dari SMA kata Pak Apriyadi karena mungkin ya udah mengenal lawan jenis, ya mungkin lebih dispesifikkan aja. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi dengan tetap esensinya apa? Dia mengajarkan senam lantai, ya anak ini harus melakukan senam lantai juga. Nah, tapi kalau pembelajaran yang atau notabene-nya adalah pertandingan yang dibatasi, contohnya kayak badminton, kayak poli yang ada dibatasi net, ya nggak masalah. Di sini kan tadi di awalnya saya sudah sampaikan, yang menjadi tantangan sini ini ya adalah olahraga-olahraga yang berbenturan fisik, contohnya kayak sepak bola kan tidak sewajarnya juga kita melibatkan mereka bergabung antara laki-laki dan perempuan, apalagi khususnya anak-anak SMP atau SMA yang sudah tahu lawan jenis. Sebenarnya kalau lingkungannya itu bagus, tidak ada masalah, anak-anaknya belum bisa dikoordinasikan, tidak masalah. Kalau kita gurunya bisa mengkoordinasikan. Tapi kalau seandainya susah, ya ada baiknya jalan keluarnya tetap melaksanakan pembelajaran, tapi dengan gendernya masing-masing. Ya perempuan lawan perempuan, laki-laki lawan laki-laki. Karena tidak mungkin pula sepak bola, buat permainan bola besar, laki-laki saja yang belajar, perempuannya hanya teori aja, tidak. Gitu juga dalam senam. Ya, balik ke kitanya lagi Bapak. Kita harus bisa memotivasi anak. Ya senamnya harus. Karena pada intinya kalau perempuan mungkin bisa aja mengikuti sepak bola, tapi kalau laki-laki nih kalau udah belajar senam, kalau senam lantai kayaknya tidak ada masalah. Karena itu berkaitan sama fisik juga. Tapi kalau udah senam irama, belajar senam irama, ini laki-laki ini biasanya nih paling susah senam irama nih. Karena dia beranggapan kalau sudah senam irama itu ya nih banci nih, orang ini gemulai-gemulai. Nah, itu yang sebenarnya harus kita hindari. Jadi menurut kesimpulan saya, Pak
Agus, kita harus lihat dulu, spesifikkan dulu. Ini permainannya di anak mana? Kalau anak SD tadi ya nggak masalah, apalagi kelas rendah. Anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3, mereka pun nggak masalah. Kalau saya bikin permainan kadang mereka harus berpegang-pegangan tangan, nggak masalah. Tapi kalau udah mulai kelas 5 dan 6, nah itulah kadang udah jadi masalah. Karena bahasanya kadang cie. Nah, untuk menghindari bahasa itu, nanti yang mengarah ke bullying, ya kita harus bisa mengakalinya. Dengan cara, ya tadi, mengelompokkan yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Tapi jangan sampai, contohnya nanti permainan lomba lari misalnya, lari estafet, karena tidak boleh bergabung, kita bikin pula laki-laki lawan perempuan. Nah, itu tidak bisa juga. Karena sudah berbeda tingkatan tenaga nanti. Ya, kalau sekedar rekreasinya aja nggak masalah. Tapi kalau dalam pembelajaran sampai kita mengambil nilai dengan cara mengambil juaranya, saya rasa itu kurang tepat. Saya rasa itu Pak Agus, jawaban dari saya dan teman-teman kelas kita. Bagaimana Pak Agus? Ya, terima kasih. Bisa dicontohkan, dipraktekkan juga. Ya, semoga bagus. Nah, ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Iya Pak Budi, silahkan Pak Budi. Izin Pak Basel, tadi Kak saya nanya tentang jadwal kita nih jadinya gimana nih Pak? Atau nunggu nanti dikirim ke grup? Bentar atau Pak gimana? Budi, bentar. Terima kasih. Bentar Pak Budi. Ini saya tutup dulu lah Pak Budi. Nah, habis ini saya matikan rekamannya, baru kita membicarakan soal itu Pak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, agar kita selalu dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Bentar Pak ya, bentar Pak.